Dibekali peringatan tentang pengkhianatan dari seorang gadis jalanan, seorang miliarder berpura-pura tertipu. Ia merancang jebakan untuk mengekspos mitra bisnis dan asistennya dalam pertemuan terakhir, membalikkan keadaan dan menjebloskan para pelaku ke penjara. Jika Anda menyukai cerita ini, suka dan ikuti kanal ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Parkiran bawah tanah itu diselimuti keheningan yang mencekam, hanya dipecahkan oleh gema langkah kaki yang jauh dan dengungan lampu neon yang konstan. Ricardo Vasquez, jutawan pendiri Vasquez Tech Group, berjalan menuju mobilnya. Pikirannya dipenuhi angka dan kontrak untuk pertemuan besok. Semuanya tampak normal, hingga saat dia membuka pintu BMW hitamnya dan masuk ke kursi pengemudi. Sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Sebuah tangan kecil dan kuat menutupi mulutnya. Ricardo membelalakkan mata, secara naluriah siap melawan, tetapi terdiam saat merasakan tatapan orang di belakangnya. Seorang gadis kecil, tidak lebih dari 9 tahun, menatapnya dengan mata terbelalak, dipenuhi ketakutan tetapi juga urgensi. Suaranya yang rendah dan tajam memecah keheningan. "Diam, jangan bicara sepatah kata pun. Mereka mungkin mendengarkan." Ricardo, seorang pria yang terbiasa mengendalikan ruangan penuh eksekutif, investor dan jurnalis, merasakan jantungnya berdebar kencang, sesuatu yang tidak terjadi selama bertahun-tahun. Tangan kecil dan ekspresi putus asa anak itu membuatnya terpaku dalam ketegangan yang tidak masuk akal. Siapa dia? Apa yang dia inginkan? Clara Mendes, seperti yang baru dia ketahui, kemudian gemetar gugup, tetapi tangannya tetap kuat. Rambut kepangnya bergoyang saat dia melihat ke belakang, ke arah gedung perusahaan yang besar. Suaranya semakin rendah. "Saya dengar mereka mitra Anda dan wanita berambut pirang itu. Mereka bilang besok Anda tidak akan punya apa-apa lagi, bahwa Anda akan menandatangani dokumen tanpa menyadarinya." Ricardo berkedip mencoba mencerna. Mitra bisnisnya, Eduardo Moreira, dan asistennya Patricia Nogueira. Orang-orang yang dia percayai selama bertahun-tahun. Gadis itu berbicara seolah dia melihat hantu. Dia akhirnya menyingkirkan tangan anak itu dengan lembut dan berbisik, "Bagaimana kamu masuk ke mobil saya?" Petugas kebersihan meninggalkan pintunya terbuka saat dia keluar. "Saya bersembunyi karena saya melihat mereka berbicara di atas." Mata Clara berkaca-kaca, tetapi suaranya tetap kuat. "Mereka menertawakan Anda. Mereka bilang Anda seperti anak anjing penurut dan besok semuanya akan jadi milik mereka." Kata-kata itu menghantam Ricardo seperti pukulan. Tenggorokannya tercekat. Selama bertahun-tahun, dia percaya bahwa kesetiaan adalah dasar dari segalanya. Tapi sekarang, seorang anak jalanan memperingatkannya tentang pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Dia mencoba tetap tenang, tetapi di dalam kepanikan mulai tumbuh. Siapa gadis ini sehingga berani mengambil risiko besar? Mengapa dia memperingatkannya? Clara seolah membaca pikirannya ketika dia melanjutkan. "Nenek saya selalu bilang, saat kamu melihat seseorang diinjak-injak dan kamu bisa membantu, kamu harus membantu, karena besok mungkin giliranmu." Ricardo menarik napas dalam-dalam. Di kaca spion, lampu lantai 10 padam satu persatu. Eduardo dan Patricia mungkin sedang turun. Mereka percaya rencana mereka sempurna. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sebuah peringatan tak terduga baru saja membalikkan keadaan. Dan Ricardo, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak yakin apakah dia akan kehilangan segalanya atau mulai berjuang tidak seperti sebelumnya. Ricardo tetap meletakkan tangannya di kemudi, tetapi tidak menyalakan mobil. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga dia bisa merasakan darah berdenyut di telinganya. Gadis itu tetap di kursi belakang. Matanya terpaku pada kaca spion, seolah dia menunggu seseorang muncul di tempat parkir kapan saja untuk menyeret mereka keluar. "Apa kamu tahu apa yang kamu katakan?" bisiknya, berusaha terdengar tenang tetapi suaranya bergetar. Clara mengangkat bahu, seolah dia sudah terbiasa tidak dianggap serius. "Saya dengar setiap kata. Mereka bilang besok Anda akan menandatangani tanpa membaca. Anda akan tersenyum berpikir Anda kaya, tapi saat Anda sadar, sudah terlambat." Ricardo mencengkeram kemudi dengan kuat. Eduardo Moreira, mitra bisnisnya selama hampir 20 tahun. Patricia, asisten setianya, yang tahu jadwalnya, kata sandinya, dan kebiasaannya. Absurd rasanya membayangkan mereka bisa mengkhianatinya.
Tapi tatapan gadis itu tidak terlihat dibuat-buat. Itu adalah tatapan seseorang yang telah melihat bahaya dari dekat. "Kenapa kamu di atas?" Dia bertanya, mengerutkan kening. Bagaimana seorang anak bisa mendengar itu? Clara menarik napas dalam-dalam, seolah dia telah mengulangi cerita itu berkali-kali pada dirinya sendiri. "Saya kadang-kadang berkeliaran di koridor pada malam hari. Saya tidur di mana saja saya menemukan tempat. Satpam tidak peduli, dia pura-pura tidak melihat saya. Hari ini saat saya melewati ruang rapat, pintunya sedikit terbuka. Mereka berbicara dengan suara keras menertawakan Anda. Saya bersembunyi. Jika saya tidak mendengarnya, Anda akan hilang." Kata-kata itu bergema di dalam dirinya. Hilang. Ricardo merasakan merinding di punggungnya. Dia tidak ingin percaya, tetapi kenangan baru-baru ini mulai berbaris seperti potongan-potongan teka-teki. Cara Eduardo menekannya untuk lebih percaya dan kurang meninjau dokumen saat-saat Patricia tampaknya memiliki akses terlalu banyak. Percakapan yang terputus saat dia masuk. Tiba-tiba, Clara membungkuk ke depan dan berbisik dengan intensitas yang lebih besar yang melihat. Dia menunjuk ke kaca spion. Ricardo melihat bayangan dua siluet melewati pintu masuk parkiran. Dia segera mengenali postur percaya diri Eduardo dan gaya berjalan anggun Patricia. Perutnya bergejolak. "Mereka bilang Anda akan ada di sini sekarang," Clara berbisik menyusut di kursi. Ricardo hampir menyalakan mobil, tetapi menahan diri. Jika dia bergegas keluar, dia akan menarik perhatian. Dia harus terlihat normal, tetapi keringat sudah mengalir di dahinya. Dia menelan ludah dan bertanya, "Kenapa kamu membantuku?" "Faiz yang tahu tawakan dari kena." "Adikku." Clara butuh waktu untuk menjawab. Matanya yang besar dan basah berkilauan di bawah cahaya redup. "Karena saya tahu rasanya saat tidak ada yang percaya pada Anda, saat orang-orang memperlakukan Anda seolah Anda tidak terlihat. Mereka berbicara tentang Anda seolah Anda bodoh, dan itu membuat saya marah." Ricardo berbalik untuk menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan sesuatu di tenggorokannya, yang bukan berasal dari bisnis tetapi dari kemanusiaan. Gadis itu, yang tidak memiliki apa-apa untuk hilang, memberinya hadiah terbesar, kebenaran. Dan malam itu, dia mulai bertanya-tanya apakah seluruh kerajaan yang dia bangun akan runtuh karena kepercayaan buta yang selalu dia miliki. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, ingatlah untuk mengikuti kanal ini dan komentar nama dan dari kota mana Anda menonton. Ricardo tetap membiarkan mobilnya mati, seolah menyalakan mesin akan membangunkan mimpi buruk yang tidak bisa dia hindari. Dia merasakan tangannya berkeringat dan dadanya sesak, sementara bayangan mitra dan asistennya turun dari gedung membara di benaknya. Eduardo, pria yang telah berbagi impian dan bisnis dengannya selama 2 dekade. Patricia, yang tampak setia hingga tahu setiap detail rutinitasnya. Dan sekarang gadis itu mengatakan keduanya siap untuk menghancurkannya dalam 1 hari. Clara meringkuk di kursi belakang, tampak lebih waspada darinya. Matanya berkilauan seperti lampu sorot, mengawasi setiap bayangan di tempat parkir. Tidak ada ketakutan biasa di sana. Ada kelangsungan hidup. "Saya tidak tahu harus berpikir apa," gumam Ricardo. "Saya menghabiskan hidup saya percaya pada kesetiaan. Saya membangun segalanya berdasarkan kepercayaan." Clara mengangkat dagunya, suaranya mantap meskipun usianya muda. "Terkadang, orang yang paling banyak tersenyum pada Anda adalah orang yang paling ingin melihat Anda jatuh. Nenek saya bilang ular hanya menggigit orang yang mendekat." Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Ricardo selalu percaya bahwa kemurahan hati adalah kekuatan, tetapi sekarang dia merasa bodoh. Berapa kali dia mendengar Eduardo menyuruhnya santai, membiarkan dia mengurus negosiasi. Berapa kali Patricia membuatnya menandatangani dokumen yang sudah ditandai dengan spidol berwarna, meyakinkannya bahwa itu hanya birokrasi rutin. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir sesak di tenggorokannya. "Kamu bilang mereka menertawakanku. Apalagi yang kamu dengar?" Clara meremas tangannya di pangkuannya ragu-ragu, lalu berbicara. "Mereka bilang Anda bahkan tidak menyadari hal-hal, bahwa Anda sangat percaya sehingga mudah sekali untuk menipu." Wanita pirang itu tertawa. Dia bilang besok setelah Anda menandatangani, Anda harus mencari pekerjaan lain. Dada Ricardo terbakar. Kerajaan yang dia bangun dengan susah payah sepertinya akan direnggut dari tangannya. Dan yang terburuk, oleh orang-orang yang paling dia percayai, dia berbalik dan menatap lurus ke arah Clara.
Gadis itu tidak memalingkan pandangannya. Untuk sesaat, dia melihat di matanya sesuatu yang tidak dia lihat pada para eksekutif, penasihat, atau investor, kebenaran. "Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk memberitahuku ini, kan?" katanya terkejut dengan emosinya sendiri. Clara tersenyum kecil, lelah tetapi tulus. "Jika saya tetap diam, besok mungkin sudah terlambat. Saya tahu rasanya kehilangan segalanya tanpa ada yang membela Anda." Ricardo merasakan merinding untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Seseorang yang tidak punya apa-apa untuk didapatkan berdiri di sisinya. Dan meskipun dia hanya seorang gadis, Clara mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran. Ricardo mengemudi perlahan keluar dari tempat parkir. Lampu depannya menerangi malam kota yang dingin. Keheningan antara dia dan Clara terasa lebih keras daripada kata-kata apapun. Di setiap sudut pikirannya berputar, mengulang percakapan, pertemuan, tawa yang sekarang terdengar palsu. Seolah setiap gerakan Eduardo dan setiap senyuman Patricia telah mendapatkan makna tersembunyi dan beracun. "Apa kamu yakin tentang ini?" gumamnya. "Masih takut untuk mempercayai cerita yang akan mengubah segalanya." "Kamu mungkin salah, Clara." Gadis itu menghela napas dalam-dalam, menyesuaikan dirinya di kursi belakang. "Saya tahu kapan orang berbicara serius, dan saya tahu kapan mereka berbicara buruk tentang orang lain. Mereka menertawakan Anda. Mereka merencanakan semuanya. Itu bukan lelucon." Keyakinannya membuat setiap kata terasa berat seperti timah. Ricardo menarik napas dalam-dalam, menatap bayangannya sendiri di kaca spion. Pria yang elegan dan percaya diri yang biasa dia lihat tidak ada di sana lagi. Di tempatnya ada wajah lelah, ditandai oleh keraguan dan pengkhianatan. "Saya menghabiskan hidup saya percaya bahwa kepercayaan adalah kekuatan," katanya, hampir pada dirinya sendiri. "Tapi mungkin itu hanya kenaifan." Clara membungkuk ke depan. Wajahnya diterangi oleh lampu jalan yang lewat. Tidak salah untuk percaya. Yang salah adalah tidak menyadari ketika Anda diperlakukan seperti orang bodoh. Nenek saya bilang ketika seseorang memanggil Anda teman sambil menyiapkan jebakan, dia bukan teman, dia predator. Kata-kata itu tertancap dalam-dalam. Ricardo memikirkan berapa kali Eduardo memeluknya di depan umum. Berapa kali Patricia berkata, "Percayalah padaku." Din seolah mengulangi mantra, kebenaran mulai menyusup seperti air ke dalam retakan, tidak mungkin untuk ditahan. "Jika apa yang kamu katakan itu benar, mereka tidak hanya ingin menipuku, mereka ingin menghancurkanku sepenuhnya," gumamnya. Clara hanya mengangguk serius. Beberapa menit kemudian, Ricardo parkir di depan sebuah kafe yang hampir sepi. Dia butuh waktu untuk berpikir, untuk mengatur longsoran yang menimpa pikirannya. Dia memesan kopi, sementara Clara melahap roti lapis. Dengan rasa lapar seseorang yang tidak tahu kapan dia akan makan lagi, kontras di antara mereka sangat menyakitkan. Dia seorang jutawan, dikelilingi kemewahan. Dia seorang anak yang terbiasa bertahan hidup di antara sisa-sisa dan sudut-sudut gelap. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Eduardo. "Siap untuk besok, rekan. Ini akan bersejarah. Orang Jepang akan menyukainya." Ricardo menunjukkan pesan itu kepada Clara. "Dia pura-pura jadi teman," katanya dengan ironi, tapi di belakang dia mengasah pisaunya. Ricardo menarik napas dalam-dalam. Itu bukan lagi hanya kecurigaan, itu adalah konfirmasi bahwa gadis itu tidak berbohong. Dia butuh bukti. Dia butuh seseorang yang bisa dia percayai. Dan sebuah nama muncul di benaknya. Otavio Ramos, mantan penyelidik yang dipecat Eduardo dengan dalih pemotongan anggaran. Mungkin dia adalah potongan yang hilang untuk membalikkan keadaan. Saat Clara selesai makan roti lapis, Ricardo mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia tidak akan menjadi korban. Keesokan paginya, Ricardo bangun dengan kepala berat dan mata bengkak. Dia tidur sedikit, diganggu oleh ingatan gadis itu menutupi mulutnya di mobil, dan frasa kejam yang dia ulangi tentang Eduardo dan Patricia. Duduk di meja, dia mengaduk sarapan tanpa nafsu makan, sementara Clara mengamati dalam keheningan, terbungkus selimut yang dia temukan di lemari. Anak itu tampak tidak pada tempatnya di apartemen mewah itu, tetapi tatapan waspadanya tidak melewatkan apapun. "Anda tidak pergi bekerja hari ini?" tanyanya menggigit sepotong roti. Ricardo menggelengkan kepalanya. "Jika saya muncul di sana sekarang, mereka akan menyadari
ada sesuatu yang berubah. Saya harus berhati-hati. Clara menatapnya serius. Atau Anda butuh seseorang yang tahu cara memainkan permainan ini? Anda percaya pada siapa? Pertanyaan itu terdengar seperti tantangan. Ricardo memikirkan mantan kolega, direktur perusahaan, bahkan kerabat jauh, tetapi tidak ada nama yang memberinya rasa aman. Hingga ingatan Otavio Ramos muncul seperti percikan. Mantan penyelidik itu dipecat oleh Eduardo dengan alasan pemotongan anggaran. Saat itu Ricardo percaya tanpa bertanya. Hari ini, keputusan itu terdengar berbeda. Hampir seperti langkah yang diperhitungkan untuk menjauhkan seorang pria yang mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Otavio, gumamnya, dia mungkin kuncinya. Beberapa jam kemudian dia parkir di depan sebuah rumah sederhana di lingkungan terpencil. Clara bersikeras untuk menemaninya. Ricardo ragu-ragu, tetapi ketegasan gadis itu meyakinkannya. Saat pintu terbuka, Otavio muncul dengan ekspresi keras yang Ricardo ingat. Seorang pria berusia 45 tahun. Janggut yang tidak terawat, mata waspada dan tangan ditandai dengan bekas luka. Dia menyipitkan mata saat melihat Ricardo. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Clara, penasaran. Saya pikir Anda tidak akan pernah mencari saya lagi, kata Otavio melipat tangan. Apa yang terjadi? Ricardo menarik napas dalam-dalam. Ternyata Anda mungkin benar selama ini. Mereka masuk. Ruang tamu yang sederhana kontras dengan kantor mewah yang sering dikunjungi Ricardo. Clara duduk diam di sudut, tetapi mengamati setiap detail. Ricardo menjelaskan dengan suara rendah semua yang didengar gadis itu. Otavio tetap diam, hanya mengangguk sesekali. Ketika dia selesai, mantan penyelidik itu tertawa pendek tanpa humor. Jadi mereka akhirnya menunjukkan taringnya. Saya sudah tahu Eduardo tidak bisa dipercaya. Dan Patricia, saya selalu punya kesan dia terlalu banyak tersenyum. Saya butuh bukti, kata Ricardo. Suaranya mantap untuk pertama kalinya sejak malam sebelumnya. Jika saya pergi ke pertemuan besok tanpa apa-apa, saya akan hilang. Otavio memandang Clara. Dan kamu nak tidak takut terlibat dalam hal ini? Dia mengangkat dagunya. Saya takut, tapi lebih buruk lagi jika saya diam melihat seseorang diinjak-injak. Penyelidik itu mengangkat alis. Terkejut. Kamu punya keberanian, mungkin lebih dari banyak orang dewasa yang saya kenal. Ricardo menyadari saat itu bahwa dia tidak sendirian. Permainan mulai berubah. Otavio membuka folder usang di atas meja dan mengeluarkan laptop tua, penuh dengan stiker yang pudar. Dia menyalakan perangkat itu dan saat file-file dimuat, dia menatap Ricardo dengan serius. Anda mencari saya terlambat, tapi tidak terlalu terlambat. Eduardo dan Patricia telah merencanakan ini sejak lama. Saya yakin sudah ada jejaknya jika kita tahu di mana mencarinya. Ricardo mengusap rambutnya, cemas. Mereka tahu setiap langkah saya. Patricia mengatur jadwal saya, dokumen saya, bahkan perjalanan saya. Eduardo tahu bagaimana saya berpikir, seolah-olah saya menyerahkan kunci hidup saya ke tangan mereka. Clara, yang duduk di samping, mengerutkan kening. Tapi jika mereka tahu segalanya tentang Anda juga tahu hal-hal tentang mereka, bukan? Keheningan menyelimuti. Ricardo menyadari bahwa dia tidak pernah berpikir seperti itu. Dia tahu kebiasaan kelemahan rahasia yang selalu dia abaikan. Otavio tersenyum kecil pada kecerdikan gadis itu. Gadis kecil ini benar, katanya. Pengkhianat hampir selalu meninggalkan jejak, karena mereka percaya tidak ada yang akan melihat. Selama berjam-jam mereka mencari catatan lama. Clara membantu, memegang catatan, menanyakan hal-hal yang membuat Ricardo berpikir. Apa yang tampak kekanak-kanakan ternyata mengungkapkan logika yang mengejutkan. Pada titik tertentu, Otavio menemukan sesuatu yang mencurigakan. Transfer bank ke perusahaan tak dikenal, yang baru dibuat 2 tahun lalu. Lihat ini, katanya, memutar layar ke arah Ricardo. Nogueira Consulting, terdaftar atas nama sepupu jauh Patricia. Nilai yang ditransfer 5 juta. Ricardo merasakan sesak di dadanya. Saya tidak pernah mengotorisasi itu. Tentu saja tidak, jawab Otavio. Mereka menyamarkannya sebagai pembayaran konsultasi internasional. Ini murni penipuan. Clara membelalakan mata. Jadi itu benar mereka mencuri dari Anda. Ricardo mengepalkan tangannya. Setiap baris dari laporan itu terasa seperti tusukan. Kerajaan yang dia bangun sedang terkoyak dari dalam. Dan berpikir bahwa Eduardo selalu berbicara tentang persahabatan saudara. Otavio melanjutkan pencarian
dan menemukan lebih banyak lagi. Kontrak yang ditandatangani secara elektronik pada saat Ricardo sedang bepergian, pelanggan hantu yang dibuat untuk membenarkan pengalihan. Jaringan yang kompleks tetapi tak terlihat bagi penyelidik yang waspada. Mereka tidak hanya berencana menipu Anda dalam merger, jelas Ottavio. Mereka sudah mengalihkan jutaan. Pertemuan besok hanya untuk mengakhiri permainan, memaksa Anda menandatangani dokumen yang melegitimasi semuanya. Setelah itu Anda akan dibuang. Ricardo bersandar di kursi, beban pengungkapan menghancurkan bahunya. Tetapi ketika dia melihat Clara, dia melihat bahwa dia tidak tampak takut. Sebaliknya, ada keteguhan di matanya. "Lihat," katanya, "saya tidak berbohong. Tapi sekarang Anda punya cara untuk melawan." Ricardo menarik napas dalam-dalam. Api harapan yang sebelumnya padam mulai menyala kembali. Mungkin masih ada waktu untuk membalikkan keadaan. Malam menyelimuti kota. Sementara Ricardo, Ottavio, dan Clara tetap duduk di sekitar meja, dikelilingi catatan, laporan tercetak, dan layar penuh bukti. Udara dipenuhi ketegangan, seolah setiap kata yang diucapkan bisa didengar di sisi lain dinding, di mana musuh tak terlihat menunggu untuk menyerang. "Mereka punya keuntungan karena mereka percaya Anda buta," kata Ottavio dengan suara mantap. "Masuk ke ruangan besok, berpura-pura tidak tahu akan memberi Anda waktu. Kuncinya adalah berperilaku persis seperti yang mereka harapkan." Ricardo mengerutkan kening, artinya seperti orang bodoh yang penurut. Ottavio mengangguk. "Tepat, berpura-pura bahwa Anda masih pria yang sama, tetapi di balik senyuman itu, Anda harus siap untuk pukulan terakhir." Clara, yang mengamati semuanya dalam keheningan, mengangkat suaranya. "Nenek saya bilang ular hanya merasa aman saat dia pikir tidak ada yang melihatnya. Jadi Anda harus membiarkan mereka percaya mereka bersembunyi." Kata-kata gadis itu bergema di benak Ricardo. Tampak absurd bergantung pada seorang anak di saat kritis seperti itu, tetapi dia melihat kebenaran yang telah dia abaikan selama bertahun-tahun. "Dan bagaimana kita akan mengekspos semuanya?" Tanyanya, suaranya dipenuhi keputusasaan yang terkendali. Ottavio membuka folder dan mengeluarkan perekam kecil. "Kita sudah punya bukti dalam dokumen, tapi kita butuh sesuatu yang tak terbantahkan. Pengakuan. Mereka sombong. Mereka suka bicara terlalu banyak. Besok, jika Anda memprovokasi, mereka akan menyerahkan diri." Ricardo menarik napas dalam-dalam, membayangkan konfrontasi. Dia merasakan beban 15 tahun kemitraan dengan Eduardo dan 1 dekade kepercayaan buta pada Patricia. Sekarang setiap senyuman yang diingat terdengar seperti racun. Bagaimana jika itu salah? Tanyanya dengan suara rendah. "Jika mereka menyadari saya tahu?" Ottavio menatapnya serius. "Maka Anda kehilangan segalanya, bukan hanya perusahaan. Anda akan membawa stigma kenaifan selamanya." Keheningan dipotong oleh Clara. "Tapi jika berhasil, Anda akan menunjukkan bahwa Anda tidak lemah. Anda akan menunjukkan bahwa Anda tidak membiarkan diri Anda diinjak-injak." Ricardo menatapnya terkejut. Gadis yang tidur di penampungan dan bersembunyi di koridor gelap itu sekarang tampak seperti suara yang hilang di dalam dirinya. "Kamu punya terlalu banyak keberanian untuk usiamu," katanya, hampir berbisik. Clara mengangkat bahu. "Saat Anda tidak punya apa-apa, Anda belajar bahwa keberanian adalah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka curi." Ricardo menutup matanya sejenak. Ketika dia membukanya, keputusan telah dibuat. Keesokan harinya, dia akan menghadapi Eduardo dan Patricia dengan senyum di wajahnya. Dia akan berpura-pura rentan, tetapi pada saat yang tepat dia akan mengungkapkan jebakannya. Perang senyap telah dimulai. Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika Ricardo masuk ke gedung Vasquez Tech Group. AC yang dingin tidak cukup untuk menahan keringat di lehernya. Setiap langkah melintasi lobi terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Karyawan tersenyum dan menyambutnya, seperti biasa, tanpa membayangkan bahwa pada hari yang sama, nasib perusahaan akan berubah selamanya. Di lift cermin, Ricardo menatap bayangannya sendiri. Setelan yang sempurna menyembunyikan jantung yang berdebar kencang. Dia harus terlihat tenang, naif, persis seperti yang diharapkan Eduardo dan Patricia. Itu adalah akting yang berbahaya tetapi diperlukan. Ketika pintu terbuka di lantai direksi, Eduardo sudah ada di sana, menunggu. Tersenyum menawan, mitra itu membuka lengannya seolah menyambut seorang saudara. Ricardo tidur nyenyak. Hari ini adalah hari besar.
Ricardo memaksakan senyum dan membalas pelukan meskipun perutnya bergejolak. Saya tidur nyenyak, rekan. Saya bersemangat. Patricia muncul di belakangnya memegang folder kulit. Senyumnya tampak keibuan, tetapi matanya berkilauan dengan kedinginan dari seseorang yang menyembunyikan rahasia. Selamat pagi, bos. Saya sudah meninjau semua kontrak. Saya menandainya dengan post-it kuning. Seperti biasa, tinggal tanda tangan. Ricardo mengangguk tanpa menunjukkan apapun selain kepercayaan. Di dalam setiap kata terdengar seperti racun. Saat dia berjalan menyusuri koridor menuju ruang konferensi, dia merasakan getaran di sakunya. Sebuah pesan singkat dari Ottavio. Kami siap. Clara bersamaku. Ricardo menarik napas dalam-dalam. Dia tidak sendirian. Di ruangan itu meja sudah disiapkan. Botol air, folder yang rapi, layar yang siap untuk presentasi. Eduardo menarik kursi untuknya dengan udara tuan rumah yang yakin akan kemenangannya. Orang Jepang tiba pukul 2, kata mitra itu merapikan jasnya. Sampai saat itu kita hanya perlu meninjau detail terakhir. Patricia meletakkan folder di depannya dan menggeser pena emas di dekat tangannya. Semuanya ada di sini, Ricardo. Percayalah pada kami seperti yang selalu Anda lakukan. Kata-kata itu bergema di benaknya seperti hukuman. Percayalah pada kami. Persis seperti yang diulangi Clara malam sebelumnya. Dia mengangkat matanya dan sesaat, Patricia tampak menyadari sesuatu yang berbeda di tatapannya, tetapi kesombongan segera mengalahkan keraguan. Dia kembali tersenyum, yakin bahwa dia sepenuhnya dalam genggaman mereka. Ricardo membuka folder, pura-pura memeriksa dokumen. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, tetapi dia menjaga wajahnya tetap tenang. Ini banyak birokrasi. Untung saya punya kalian untuk membimbing saya. Eduardo tertawa. Itulah gunanya teman, bukan? Di dalam Ricardo merasakan darahnya mendidih. Teman. Kata yang dulu suci itu sekarang tampak seperti topeng busuk. Dia tahu bahwa dalam beberapa jam, dia akan memiliki kesempatan untuk melepaskannya. Di kafe dekat gedung, Ottavio diam-diam menyesuaikan headphone yang terhubung ke perekam kecil. Di atas meja, dia tampak seperti pelanggan lain yang bekerja di laptopnya. Tetapi, setiap gerakan dihitung. Di sampingnya, Clara mengamati dengan cermat. Matanya terlalu waspada untuk anak seusianya. Apa Anda bisa mendengarnya? Tanyanya dengan suara rendah. Ottavio mengangguk. Ya, transmitter mikro yang saya taruh di saku Ricardo berfungsi. Setiap kata dari Eduardo dan Patricia akan direkam. Jika mereka cukup sombong untuk menyalahkan diri sendiri, kita akan punya amunisi yang cukup. Clara menopang dagunya di tangannya. Mereka akan menyerahkan diri. Orang yang mengira mereka menang selalu berbicara terlalu banyak. Kedewasaan dalam suara gadis itu membuat penyelidik itu terkesan. Sesaat, dia bertanya-tanya berapa kali anak itu harus belajar dengan cara sulit untuk tidak mempercayai orang. Sementara itu, di ruang konferensi, Ricardo melanjutkan perannya sebagai pria naif. Eduardo berbicara dengan antusias tentang keuntungan yang akan datang dari merger. Sementara Patricia membuka grafik di proyektor, menjelaskan klausul teknis yang seharusnya tidak layak ditinjau. Ricardo, ini salah satu poin utama, kata Patricia mengetuk kuku yang terpoles di halaman. Jika Anda menandatangani hari ini, Anda memastikan bahwa orang Jepang melihat Anda sebagai pemimpin yang dapat dipercaya. Ricardo membungkuk, pura-pura kesulitan memahami. Saya akui istilah-istilah ini membingungkan saya, tapi itulah mengapa saya punya kalian, kan? Eduardo tertawa puasim tepat. Anda tidak pernah harus khawatir tentang birokrasi. Kami selalu menyerahkannya di tangan kami. Kata-kata yang diucapkan dengan bangga itu terdengar jelas di headphone Ottavio. Dia mengetik dengan cepat, mencatat waktu dan bagian. Clara membungkuk untuk mengintip. Mereka menggantung diri sendiri, kan? Ya nak, Ottavio tersenyum kecil, tapi kita masih butuh pengakuan langsung. Tiba-tiba ponsel Ricardo bergetar pelan, sebuah pesan singkat dari Ottavio. Lanjutkan, mereka hampir menyalahkan diri sendiri. Ricardo menarik napas dalam-dalam, menjaga ekspresi netral. Patricia mulai berbicara lagi, suaranya manis menyembunyikan racun. Percayalah pada kami. Besok Anda akan bisa istirahat. Bayangkan saja, pensiun yang tenang jauh dari kekhawatiran. Ricardo mengangkat pandangannya menahan amarah. Istirahat, kedengarannya menggoda. Eduardo menyelesaikan tanpa menyadari jebakan yang dia buat. Setelah besok,
Anda tidak akan menjadi pemilik apapun lagi. Tapi percayalah, kami akan mengurus perusahaan lebih baik dari yang pernah Anda lakukan. Perekam menangkap setiap suku kata. Ottavio dan Clara saling pandang. Itu adalah potongan yang hilang. Jarum jam di dinding menunjukkan hampir tengah hari ketika Ricardo menyadari dia tidak bisa memperpanjang akting itu lebih lama lagi. Dengan setiap senyum palsu dari Eduardo, dengan setiap kata manis dan beracun dari Patricia, darahnya mendidih. Tapi dia harus menunggu. Kemenangan akan datang pada saat yang tepat, dan setiap terburu-buru bisa menghancurkan segalanya. Dia perlahan membalik-balik kontrak, berpura-pura ragu. Di dalam dia mengingat malam-malam tanpa tidur membangun Vasquez Tech Group, pelanggan pertama yang diperoleh dengan susah payah, utang yang hampir menenggelamkannya, dan saat-saat dia percaya Eduardo lebih dari sekadar mitra. Sekarang semua kenangan itu tampak jauh, diwarnai oleh rasa pahit ilusi. Ruang konferensi terasa sesak. Haisi berdengung, tetapi tidak meredakan panas yang membakar di dadanya. Di luar, langit menjelang siang memantul di jendela tinggi, menciptakan cahaya putih yang membutakan. Ruangan itu, yang dulunya simbol pencapaian, sekarang menjadi panggung pengkhianatan. Patricia membungkuk mendekatinya, suaranya sehalus madu beracun. "Ricardo, percayalah padaku. Saya sudah meninjau setiap detail. Semuanya sempurna." Dia mengangkat matanya, memaksakan senyum. "Saya tahu saya bisa mengandalkan Anda. Saya selalu melakukannya." Kalimat itu keluar dengan ironi, tetapi dia tidak menyadarinya. Kilau percaya diri di matanya, menunjukkan bahwa dia yakin jebakannya sudah siap. Eduardo di sampingnya mengetuk jari-jarinya di meja, seolah dia tidak bisa menahan kegembiraan akan kemenangan. Sementara itu, di kafe di seberang jalan, Ottavio meninjau bagian-bagian yang direkam dengan cermat. Clara menggigit biskuit, matanya gelisah, terpaku pada layar. Mereka sudah mengatakan hal-hal mengerikan. Kenapa itu belum cukup? Karena kita butuh mereka bicara tentang angka, uang yang dialihkan, rencana untuk menyingkirkannya dari komando. Ottavio menjelaskan dengan sabar. Semakin banyak detail, semakin kuat kasusnya. Clara melipat tangannya dan menjawab, "Mantap." Mereka berbicara seolah dia bodoh. "Itu seharusnya sudah cukup." Ottavio tersenyum kecil. "Mungkin kita harus punya lebih banyak anak-anak daripada pengacara." Di ruang konferensi, Eduardo mengangkat segelas air dan bersulang di udara. "Besok akan bersejarah. Kita akhirnya akan mengambil alih kendali. Dan Anda, Ricardo, akan bisa beristirahat tanpa membawa beban ini." Kalimat itu jatuh seperti racun, tetapi Ricardo menjaga wajahnya tetap tenang. Dia pura-pura tertawa, "Istirahat. Kedengarannya bagus." Ponselnya bergetar lagi. Pesan singkat lain dari Ottavio, "Kami siap. Tinggal sedikit lagi. Bertahanlah." Ricardo meletakkan tangannya di atas meja, menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Eduardo lalu Patricia. Saat itu dia tidak lagi melihat mereka sebagai mitra atau teman. Dia melihat predator yang menyamar. Percaya dia adalah mangsa yang sempurna. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa domba yang diam itu sudah menciptakan taring yang tajam. Dan ketika saatnya tiba, merekalah pemburu yang terpojok. Tepat pukul 2 siang, pintu lift terbuka dan 3 investor Jepang muncul di lantai direksi. Mereka mengenakan jas yang sempurna. Setiap gerakannya dipenuhi kesopanan dan formalitas. Eduardo hampir melompat dari kursinya untuk menyambut mereka. Senyum lebar terpampang di wajahnya, seolah dia adalah pemilik perusahaan yang sebenarnya. Patricia mengikuti di belakangnya, menyesuaikan folder kulit di dekat tubuhnya, sambil melambai dengan postur yang mencampur penghormatan dan kerendahan hati palsu. "Selamat datang," seru Eduardo. Sedikit membungkuk. "Merupakan suatu kehormatan memiliki Anda di sini pada saat bersejarah ini." Ricardo tetap duduk selama beberapa detik, menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia berdiri, menyambut mereka dengan tegas. Jabat tangannya kuat, tetapi pikirannya berpacu. Dia harus menyeimbangkan antara citra pemimpin yang selalu dia miliki dan penampilan naif yang merupakan bagian dari permainan. Orang-orang Jepang duduk di meja, mengamati lingkungan dengan diam-diam. Salah satunya, Mr. Tanaka, merapikan kacamatanya dan berkomentar dalam bahasa Inggris yang terputus-putus. "Kami berharap kemitraan ini akan membawa manfaat timbal balik." "Tentu saja," jawab Eduardo, buru-buru membuka slide presentasi.
Vasquez siap untuk mengambil langkah berikutnya. Saat dia berbicara, Patricia meletakkan kontrak di depan Ricardo, mendorong pena emas itu secara diam-diam di dekat tangannya. Gerakan itu tampak kecil, tetapi itu adalah realisasi dari pengkhianatan bertahun-tahun yang direncanakan dengan hati-hati. Ricardo menjaga ekspresi tenangnya, pura-pura tidak menyadari tekanan halus itu. Dia membuka dokumen, membalik halaman perlahan. Di dalam dia mengingat kata-kata Clara. Mereka pikir Anda seperti anak anjing penurut. Buktikan mereka salah. Di seberang jalan, Ottavio mengikuti semuanya melalui headphone. Clara gelisah mengayunkan kakinya di bawah meja kafe. Mereka hampir menyuruhnya menandatangani, kan? Ya, Ottavio mengonfirmasi, menjaga matanya terpaku pada perekam. Tapi dia tahu apa yang dia lakukan. Sekaranglah saatnya kita harus punya saraf baja. Kembali di ruangan, Eduardo membungkuk dan berbisik di telinga Ricardo, seolah dia memberikan nasihat teman. Tanda tangani tanpa rasa takut. Setelah hari ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ricardo memegang pena, membiarkan keheningan menggantung selama beberapa detik. Semua orang mengamatinya dengan cemas. Eduardo dan Patricia saling bertukar pandang kemenangan. Orang-orang Jepang menunggu serius, dan Ricardo di dalam merasa bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Tirai belum jatuh, tetapi panggung sudah disiapkan. Ricardo memegang pena di antara jari-jarinya, memutarnya perlahan, seolah dia ragu. Keheningan di ruangan itu terasa memekakkan telinga, dan bahkan dengungan AC terasa lebih keras dari biasanya. Eduardo dan Patricia saling bertukar pandang, yakin bahwa mereka akan menyaksikan kemenangan akhir. Tetapi, alih-alih menandatangani, Ricardo menutup folder dengan tenang dan mengangkat pandangannya. Sebelum kita melanjutkan, katanya dengan nada netral, saya ingin berbagi sesuatu dengan semua orang. Kalimat itu, meskipun sederhana, terasa seperti kilat di ruangan itu. Patricia segera menegang. Jari-jarinya sedikit gemetar di atas folder kulit. Eduardo mencoba menyembunyikan tersenyum tegang. Tentu, Ricardo. Jika Anda ingin berpidato untuk para investor, silakan. Ricardo merapikan dasinya dan berjalan ke ujung meja, memposisikan dirinya sehingga semua mata tertuju padanya. 15 tahun yang lalu, saya mendirikan perusahaan ini dengan gagasan bahwa kepercayaan adalah dasar dari setiap kemitraan. Saya percaya bahwa kesetiaan dan persahabatan bisa lebih kuat dari kontrak apapun. Kata-kata itu bergema di ruangan yang sunyi. Patricia menggigit bibir bawahnya, dan Eduardo melipat tangannya gelisah. Untuk waktu yang lama, lanjut Ricardo, saya pikir saya tidak perlu memperhatikan detail. Saya terlalu percaya. Dan seperti yang mereka katakan, ketika Anda tidak memperhatikan, selalu ada seseorang yang siap untuk mengambil keuntungan. Ricardo, Patricia memotong, mencoba terdengar mantap. Saya pikir kita harus tetap fokus pada merger. Para investor tidak datang ke sini untuk mendengar. Mereka datang untuk mendengar kebenaran. Dia menyela dengan tegas, menatapnya langsung. Orang-orang Jepang saling pandang dalam keheningan. Mr. Tanaka mengerutkan kening, merapikan kacamatanya. Yang termuda, Mr. Sato, membungkuk sedikit ke depan, terlihat penasaran, sampai yang ketiga, Mr. Yamazaki, yang belum mengatakan apa-apa sampai saat itu, menggaruk dagunya, mengamati setiap gerakan Ricardo dengan cermat. Eduardo berdeham, mencoba mendapatkan kembali kendali. Cerita apa ini? Anda gugup, Ricardo? Kita semua tahu Anda tidak pernah menyukai birokrasi. Ricardo tersenyum hampir tidak terlihat. Itu benar, Eduardo. Saya tidak pernah menyukai birokrasi, tetapi saya belajar bahwa mengabaikannya bisa sangat mahal. Di seberang jalan, Clara membelalakkan mata saat dia mendengarkan melalui headphone Ottavio. Dia sudah mulai, kan? Bisiknya. Ya, dia sudah, jawab Ottavio, merekam setiap detik. Sekaranglah saatnya mereka mulai berkeringat dingin. Di ruangan itu, Ricardo perlahan membuka folder lain, berbeda dari yang diletakkan Patricia di depannya. Itu lebih tebal, penuh dengan dokumen dan pemisah berwarna. Ketika dia meletakkannya di atas meja, suaranya bergema seperti guntur yang teredam. Eduardo dan Patricia menjadi pucat. Patricia mengulurkan tangan seolah ingin menghentikan, tetapi mundur. Dan apa ini? Tanya Eduardo, suaranya bergetar. Ricardo menatap keduanya tegas. Anggap saja ini adalah kontrak yang sebenarnya, kontrak kebenaran.
Ricardo membuka folder yang lebih tebal dengan tenang seolah dia tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen yang diikat oleh klip logam dari dalamnya. Suara kertas yang diletakkan di atas meja membuat Patricia menyusut di kursi. Eduardo menjaga senyum yang dipaksakan, tetapi tangannya membentur meja, menunjukkan kegelisahan. Ini adalah laporan internal, kata Ricardo, membalik halaman agar semua orang bisa melihat. Transfer mencurigakan, kontrak palsu, perusahaan fiktif. 2 tahun dari skema yang dibangun dengan cermat. Mata para investor menyipit. Mr. Tanaka membungkuk, mengamati dokumen dengan serius. Ini sangat serius. Eduardo tertawa, tetapi suaranya terdengar gugup. Ricardo, apa yang Anda lakukan? Dokumen-dokumen ini tidak berarti apa-apa. Ini hanya interpretasi. Interpretasi? Ricardo mengangkat halaman lain, menunjukkan tanda tangan yang identik dengan tanda tangan Eduardo di kontrak perusahaan fiktif. Ini tanda tangan Anda, Eduardo. Anda mengenalinya. Keheningan itu memekakkan telinga. Patricia Berdeham mencoba mencari jalan keluar. Pasti ada kesalahan. Ricardo tidak membiarkannya menyelesaikan. Kesalahan adalah percaya bahwa kalian bisa menipu saya selamanya. Suaranya mantap, tajam. Saya mempercayai kalian. Saya memberi kalian kekuasaan, akses, kesempatan, dan kalian membalasnya dengan mencoba menghancurkan saya. Di seberang jalan, Clara bertepuk tangan di meja kafe, bersemangat. Saya tahu, sekarang mereka tidak bisa melarikan diri. Ottavio, lebih terkendali, tersenyum kecil. Ini baru permulaan. Nak, kejatuhan mereka harus publik dan definitif. Di ruangan itu, Eduardo tidak lagi menyembunyikan amarahnya. Anda menjebak kami. Ricardo tetap tenang, tatapannya menembus seperti pisau. Tidak, Eduardo. Kalian menggali kuburan kalian sendiri. Saya hanya membawa skop. Teriakan Eduardo masih bergema ketika pintu ruangan terbuka perlahan. Suara engsel logam yang berderit terdengar seperti guntur. Di tengah keheningan yang mencekik, semua orang berbalik, terkejut. Ricardo hanya menjaga ekspresi tenang, seolah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan kemudian, yang mengejutkan semua orang, seorang gadis kecil dengan kepang hitam masuk, ditemani oleh seorang pekerja sosial yang bersih. Clara, mata Patricia membelalak begitu lebar hingga hampir keluar dari wajahnya. Eduardo mundur selangkah, seolah dia melihat hantu. Apa? Apa artinya ini? Dia tergagap, suaranya bergetar, keringat mengalir di dahinya. Ricardo sedikit membungkuk, memperkenalkannya dengan ketenangan dari seseorang yang menunjukkan kartu terakhirnya. Tuan-tuan, ini adalah Clara Mendes. Mungkin saksi yang paling tidak mungkin, tetapi juga yang paling penting dari seluruh cerita ini. Clara berjalan dengan mantap ke meja. Meskipun usianya masih muda, postur tubuhnya menunjukkan keberanian yang membuat orang-orang yang hadir bingung. Suara tumit pekerja sosial bergema di belakangnya, tetapi gadis itu yang mendominasi ruangan. Dia meletakkan ponsel di atas meja dan berkata dengan suara yang jelas, mantap, hampir menantang. Saya bersembunyi ketika mereka mengatakan mereka akan menipu Mr. Ricardo. Saya mendengar semuanya. Saya juga merekamnya. Kalimat itu jatuh seperti bom. Patricia menjadi putih seperti kertas. Napasnya pendek, tangannya gemetar karena gugup. Eduardo mencoba tertawa, tetapi tawanya keluar tercekik, suara kosong yang menunjukkan kepanikan. Anda akan percaya pada anak jalanan? Gadis biasa saja? Ricardo tidak menjawab, hanya mengangguk pada Clara. Gadis itu menyentuh ponsel dan dalam beberapa detik, ruangan itu dipenuhi dengan suara Patricia dan Eduardo. Dia orang bodoh sentimental. Besok dia tidak akan punya apa-apa lagi. Itu suara Patricia. Tawanya bergema kejam di ruangan itu, seperti racun. Segera setelah itu suara Eduardo muncul, dipenuhi dengan penghinaan. 15 tahun berpura-pura menjadi teman orang bodoh itu. Ini akan sepadan dengan setiap detik ketika saya melihat wajahnya kehilangan segalanya. Keheningan yang terjadi selanjutnya mencekik. Para investor Jepang terperangah. Mr. Tanaka meremas tangannya di atas meja, tatapannya dingin. Mr. Sato menghela napas, menggelengkan kepalanya tidak setuju. Sementara Mr. Yamazaki menutup matanya, seolah dia menyaksikan aib yang tak terperbaiki. Patricia menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir di wajahnya, memudarkan makeup. Eduardo mencoba membentuk kata-kata,
tetapi hanya gagap, tidak dapat mendapatkan kembali postur tubuhnya. Clara mengangkat dagunya, matanya berkilauan dengan tekad. Saya melihat bagaimana Anda berbicara tentang dia, seolah dia tidak terlihat. Tetapi nenek saya selalu bilang, ketika seseorang diinjak-injak dan Anda bisa membantu, Anda harus membantu. Seluruh ruangan menahan napas. Eduardo meledak. Ini tidak membuktikan apa-apa, ini hanya jebakan. Tetapi suaranya tidak lagi memiliki kekuatan. Ricardo tersenyum kecil. Ini bukan jebakan, Eduardo. Ini hanya kebenaran. Dan kebenaran selalu menemukan cara untuk muncul, bahkan jika melalui tangan seorang anak. Pintu ruangan baru saja tertutup di belakang Clara, ketika terbuka lagi, kali ini dengan kekuatan dan tekad. 2 agen dari Kepolisian Federal masuk, diikuti oleh Ottavio, penyelidik swasta yang dipanggil Ricardo beberapa hari sebelumnya. Suara sepatu bot bergema di lantai marmer, mengisi ruangan dengan otoritas yang tidak bisa dipertanyakan. Ottavio, Ricardo mengumumkan, suaranya berat dan mantap. Saya membawa bukti tambahan. Semuanya ada di sini. Dia mengangkat folder besar penuh dengan laporan spreadsheet, email, dan laporan bank. Di sampingnya, salah satu agen sudah menunjukkan surat perintah penangkapan di tangan. Patricia mengeluarkan teriakan tertahan. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Air mata sekarang mengalir deras, memudarkan makeup yang mahal, dan topeng kedinginannya telah runtuh sepenuhnya. Eduardo mencoba bereaksi, memukul telapak tangannya di meja, membuat beberapa dokumen terbang seperti daun kering. Ini sirkus yang dibuat-buat. Tidak ada hakim yang akan menerima bukti-bukti ini. Saya tahu hukum, saya tahu orang-orang berpengaruh. Dia berteriak. Suaranya tercekat tetapi tanpa kepercayaan diri yang sama. Ottavio tidak terpengaruh. Anda tahu ya? Dan situlah mengapa kami sangat teliti. Setiap transaksi, setiap kontrak palsu, setiap pengalihan uang dicatat. Para investor Jepang akan memiliki salinan detail dari semuanya dan begitu juga keadilan. Para investor yang sampai saat itu mengamati dalam keheningan mulai bergumam di antara mereka sendiri. Mr. Tanaka adalah yang pertama berbicara, menatap lurus ke arah Ricardo. Kami berterima kasih atas transparansi Anda. Jelas siapa yang layak dipercaya di meja ini. Ricardo hanya menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat, tetapi matanya tidak lepas dari Eduardo dan Patricia. Selama bertahun-tahun, saya menganggap kalian bagian dari hidup saya, dan kalian membalasnya dengan pengkhianatan. Tapi hari ini topengnya jatuh. Agen itu maju ke arah Eduardo yang mundur secara naluriah. Anda ditangkap atas tuduhan penipuan korporat, penggelapan, dan pencucian uang. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat digunakan untuk melawan Anda. Patricia jatuh ke kursi, terisak-isak keras. Eduardo mencoba melepaskan diri, menggumamkan hinaan yang tidak jelas. Tetapi pergelangan tangannya segera diborgol dengan suara logam yang bergema di ruangan itu seperti hukuman terakhir. Clara mengamati semuanya. Matanya terbelalak. Sesaat Ricardo takut adegan itu terlalu berat baginya, tetapi gadis itu mengepalkan tangannya, mantap, dan menatap para penjahat yang sedang dibawa pergi. Mereka tidak akan menyakiti orang lain lagi, kan? Dia bertanya pelan. Ricardo berlutut di sampingnya dan menjawab dengan lembut. Tidak, Clara, mereka tidak akan menyakiti orang lain lagi. Beberapa jam kemudian, ruang pertemuan sudah kosong. Keheningan terasa aneh, seolah ruangan itu masih menyimpan gema dari kekacauan yang baru saja terjadi. Ricardo tetap duduk di ujung meja, menarik napas dalam-dalam, merasakan beban bertahun-tahun perlahan digantikan oleh perasaan baru. Kebebasan. Clara ada di sampingnya, mengutak-atik ponsel yang dia gunakan untuk merekam bukti. Gadis itu tampak lelah, tetapi matanya berkilauan dengan sesuatu yang sudah lama tidak dilihat Ricardo pada siapapun. Harapan. Ottavio masuk, membawa beberapa dokumen lagi. Sudah selesai, katanya meletakkannya di atas meja. Eduardo dan Patricia akan dituntut. Pers sudah memberitakan, reputasi mereka sudah hancur. Ricardo mengangguk perlahan dan perusahaannya. Penyelidik itu tersenyum kecil. Lebih kuat dari sebelumnya. Orang Jepang membatalkan merger, tetapi tidak memutuskan hubungan dengan Anda. Sebaliknya, mereka bahkan lebih tertarik. Investor lain sudah meminta pertemuan. Semua orang terkesan dengan sikap Anda. Ricardo menarik napas dalam-dalam lagi, seolah beban 15 tahun kenaifan akhirnya terangkat dari bahunya. Dia memandang Clara,
yang sekarang menggigit sepotong coklat yang diberikan seseorang kepadanya. "Kamu tahu," dia memulai, "saya selalu berpikir bakat terbesar saya adalah mempercayai orang, dan itulah yang hampir menghancurkan saya." Clara mengangkat matanya serius, seolah dia lebih tua dari usia sebenarnya. "Nenek saya bilang percaya itu tidak salah. Yang salah adalah percaya pada orang yang tidak layak." Kesederhanaan kalimat itu menghantam Ricardo seperti wahyu. Dia tersenyum mengusap rambut gadis itu. "Saya pikir nenekmu adalah wanita yang sangat bijaksana." Clara mengangkat bahu, tetapi matanya berkaca-kaca. Dia bilang, "Terkadang hidup menempatkan kita di tempat-tempat aneh, hanya agar kita menemukan orang yang benar-benar penting." Ricardo merasakan sesak di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bukan kontrak, bukan negosiasi, bukan kemenangan finansial yang membuatnya merasa hidup. Itu adalah anak yang duduk di sampingnya, mengingatkannya bahwa tidak semua kekayaan diukur dalam angka. Ottavio berdeham, memecah keheningan. "Saya pikir pada akhirnya Anda lebih banyak menang daripada kalah, Ricardo." Dia setuju, ya. "Saya memenangkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, alasan untuk percaya lagi." Di luar, lampu-lampu kota bersinar seolah mengumumkan awal yang baru. Ricardo tahu masih akan ada pertempuran, tetapi dia tidak lagi sendirian. Dia memandang Clara, yang tersenyum malu-malu dan berkata dengan suara rendah, hampir seperti janji, "Mulai hari ini, kamu tidak akan pernah merasa tidak terlihat lagi." Clara menyandarkan kepalanya di bahunya, seolah dia akhirnya menemukan rumah. Dan demikianlah, di tempat yang sama di mana pengkhianatan hampir menghancurkan segalanya, sebuah cerita baru lahir, bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang kepercayaan, keluarga, dan harapan.